Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat keamanan. Sehingga kita diberikan Allah kesempatan memasuki bulan Rajab, dan mudah-mudahan Allah juga memberkahi kita di bulan Rajab dan Sa'ban, dan dimudahkan kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Amin. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membedah buletin kafah yang terbit Jumat kemarin. Ini buletin kafah edisi ke-330 yang terbit pada 21 Rajab 1445 Hijriah atau 2 Februari 2024 Masehi. Yang temanya itu wajib membebaskan Al-Aqsa dari cengkeraman Zionis. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Insya Allah akan kita peringati ya pada tanggal 8 ini kan, Kamis ini. Nah, dan tentu momentum itu memiliki banyak arti dan hikmah bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kekuasaannya. Allah juga telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari 1 malam. Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul lainnya. Beliau bahkan menjadi imam bagi mereka dalam sholat berjamaah. Selanjutnya beliau diangkat ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah menempuh perjalanan dengan ruh dan jasad beliau secara utuh. Bukan semata ruh beliau atau hanya penglihatan beliau dalam mimpi, seperti dugaan sebagian orang. Nah, dan ternyata ada itu yang menduga bahwa ya Rasulullah hanya bermimpi. Nah, padahal Allah sudah berfirman ya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini Allah menggunakan frasa bi'abdihi yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Itu maknanya adalah ruh dan jasad Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada dugaan yang mengatakan bahwa Rasulullah hanya dalam mimpi atau hanya penglihatan gitu. Beliau itu terbantahkan dengan ayat Al-Quran ini dan juga tafsirnya itu. Nah, sungguh Isra dan Mi'raj terjadi dalam semalam. Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa ini dalam keadaan terjaga dengan jasad dan ruh beliau. Nah, peristiwa ini terjadi setelah beliau diutus menjadi Rasul. Inilah pendapat mayoritas ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli kalam.
Pendapat ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Jamaah Masjid An-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, tentu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk memberikan mukjizat dalam bentuk apapun kepada para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan tongkat Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan. Termasuk Allah juga berkuasa menjadikan dingin itu kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan itu beliau selamat, tidak hangus terbakar. Dan Allah SWT pun berkuasa untuk memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu kurang dari semalam. Maka setiap muslim wajib itu mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak itu pendapat ya, yang tadi sebagian kecil ya, tapi coba untuk dibesar-besarkan itu dalam rangka tadi meragukan ya, mendangkalkan keimanan kita ya pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jamaah Masjid Al-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kaum muslim Masjid Al-Aqsa memiliki banyak arti. Yang pertama bahwa Masjid Al-Aqsa ini pernah itu menjadi kiblat ya, pertama kaum muslimin dalam menunaikan sholat. Bahkan selama 16 bulan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat mereka ke arah Makkah. Nah, yang kedua Masjid Al-Aqsa dan Syam Palestina adalah wilayah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra yang terjemahannya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan Syam atau Palestina saat ini adalah tanah suci yang telah Allah berkahi dengan banyaknya nabi yang diutus ke sana. Syariah yang mereka bawa telah menyebar ke seluruh dunia. Tanah ini juga dikaruniai kesuburan, pepohonan, dan sungai-sungai yang melimpah. Dengan itu kebaikan dunia dan akhirat seolah-olah ada di dalamnya. Ini dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Az-Zuhaili. Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslimin untuk beribadah itu di Masjid Al-Aqsa karena besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Rasulullah pernah bersabda ya dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, janganlah itu mengencangkan pelana untuk melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid kata Rasulullah. Yang pertama yang Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua masjidku itu atau Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga tadi Masjidil Aqsa di Palestina. Jemaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan tersebut tentu berlaku hingga hari kiamat. Namun kalau kita melihat ya fakta saat ini, Masjid Al-Aqsa berada dalam penjajahan, yaitu penjajahan Zionis Yahudi. Dan berulang kali dengan sangat nyata Zionis Yahudi ini telah sering mengotori dan menistakan Masjid Al-Aqsa. Bahkan mereka pun telah puluhan tahun itu melakukan berbagai kekejaman dan kekejian terhadap kaum muslim di sekitar Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum. Semua mereka lakukan dengan didukung. Nah ini kita kasih catatan dengan didukung oleh pengkhianatan itu. Ya mohon maaf harus kita sebutkan pengkhianatan ya para pemimpin muslim khususnya di Timur Tengah dan dukungan tentunya negara-negara barat kafir. Jemaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah,
Palestina dan kawasan Masjid Al-Aqsa telah dicengkeram oleh Zionis Yahudi lebih dari 76 tahun. Entitas Yahudi telah mengusir lebih dari 1,8 juta jiwa warga Palestina. Sejak pecah perang pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, hingga saat ini ya, masih berlangsung itu, militer Zionis telah membunuh lebih dari 25.000 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan dilaporkan sejak Desember yang lalu, yang baru kita lalui ya, beberapa bulan yang lalu, setiap hari itu ada 160 anak Palestina tewas akibat serangan kejam entitas Yahudi. Masjid Al-Aqsa juga dinista dan dirusak entitas Yahudi. Bahkan mereka masih itu membuat terowongan di bawah fondasi Masjid Al-Aqsa dengan dalih mencari sisa-sisa kuil Sulaiman. Terowongan itu tentu membahayakan struktur bangunan di atasnya. Bahkan berkali-kali pula militer Zionis menyerang ke dalam Al-Aqsa untuk menangkap dan membunuhi jamaah yang ada di dalamnya. Agresi itu juga sering dilakukan bahkan pada bulan suci Ramadan. Saya nggak tahu ini apakah akan berlanjut gitu. Ini sudah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan sejak Oktober lalu ya. Bahkan saat umat Islam itu sedang menunaikan ibadah di dalamnya. Jamaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, perampasan dan penistaan terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa adalah hasil kejahatan negara-negara kafir barat, terutama Inggris, Amerika, dan lembaga bangsa-bangsa. Kalau sejarahnya pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Lord James Balfour mengeluarkan deklarasi Balfour yang isinya adalah dukungan kepada Zionis Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Dan deklarasi ini didukung oleh sekutu dan disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa pada Juli tahun 1922. Namun demikian, perampasan dan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa tidak akan terjadi jika, sekali lagi ya, mohon maaf, para pemimpin dunia Islam tidak berkhianat dengan mendiamkan penjajahan ini. Kalau kita melihat setiap kali terjadi agresi militer Yahudi terhadap warga Palestina dan Al-Aqsa, mereka, yaitu para pemimpin penguasa kaum muslimin yang punya tentara, punya pasukan, yang punya senjata itu hanya mengecam. Bahkan sudah ada itu 6 negeri muslim yang terang-terangan menjalin hubungan akrab dengan negara Zionis Yahudi. Ada Turki, Yordania, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah mengancam ya, hai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil kaum Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Apa wali di sini? Sahabat, teman, pelindung. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian yang mengambil mereka menjadi wali, kata Allah itu sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51 ya. Yang sempat heboh ya di Indonesia kan beberapa waktu yang lalu ya. Jamaah Masjid Ar-Raudah yang dimuliakan oleh Allah, maka membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa adalah fardu kewajiban itu. Atas siapa itu? Atas kaum muslimin, termasuk kita, khususnya Indonesia kan. Akan tetapi kaum muslim haram meminta bantuan kepada negara-negara barat dan lembaga-lembaga internasional untuk menunaikan kewajiban tersebut. Karena faktanya, sejarahnya ya negara barat lah yang membidangi lahirnya negara Zionis di tanah Palestina. Dilahirkan oleh Inggris, dibesarkan oleh Amerika dan sekutunya, dijaga oleh PBB bahkan saat ini. Nah, di sisi lain mustahil PBB atau Mahkamah Internasional yang saat ini
Tadi barusan saya baca itu hasil Mahkamah Internasional itu, ya ini udah yang kesekian kali kan, resolusi-resolusi itu. Ya hanya ucapan saja, itu hanya formalitas saja ya, untuk menenangkan siapa ya kita muslimin. Seolah-olah mereka sudah ya berusaha ya untuk menghentikan genosida ya, pembantaian kepada saudara kita. Nah, jadi mustahil kedua lembaga tadi, PBB maupun Mahkamah Internasional, untuk menghukum dan meminta Zionis Yahudi angkat kaki dari tanah Palestina. Mereka hanya memainkan drama itu. Tujuannya untuk menyenangkan pihak-pihak yang mengancam aksi terorisme kaum Zionis Yahudi. Agar mereka tidak dipandang berdiam diri atas atau mendukung Zionis Yahudi. Padahal kalau kita lihat ya, tangan mereka juga berlumur darah rakyat Palestina. Jemaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, maka itu satu-satunya jalan yang sesuai syariah untuk membebaskan dan melindungi Masjid Al-Aqsa adalah dengan jihad, jihad fisabilillah. Yaitu dengan memerangi entitas Yahudi hingga tak ada satu jengkal pun tanah Palestina yang mereka injak lagi. Nah, karena memang faktanya apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina itu penjajahan. Akibatnya yang kita fokus saat ini ya. Akibatnya apa tadi? Kerusakan itu, kesulitan air bersih misalnya, obat-obatan sulit. Nah, itu hanya akibat itu. Dan sayang kaum muslimin itu hanya mencukupkan diri pada akibat tadi. Nah, dan juga ya kita tetap harus menyeru itu bahwa solusi yang paling masuk akal ya kalau kita pakai akal ya, dan juga sesuai syariah itu dalam rangka menghilangkan penyebab yang dialami oleh saudara kita di Palestina, yaitu dengan ya tadi mengusir penjajah itu. Dan jalannya tidak lain tidak bukan dengan apa ya, dengan jihad. Dan ini yang terjadi di Indonesia, sehingga kita bisa merdeka itu dari penjajahan Belanda termasuk Jepang. Dan ini yang kadang tidak dipilih ya oleh yang punya otoritas atas kaum muslimin, yang diwakili oleh para penguasanya. Bahkan mereka dengan terang-terangan ya, menawarkan solusi dua negara yang berdampingan. Bayangkan itu, tanah yang dirampas itu, solusinya apa? Bagi dua tanahnya itu, bagi perampas dan yang dirampas itu. Gimana itu? Jadi kita itu, ya ini pasti akan berulang terus menerus. Dan oleh sebab itu semestinya para pemimpin dunia Islam yang tergabung dalam OKI ya kemarin, yang sedang berkumpul mereka, yang meninggalkan retorika kosong itu dan berhenti meminta bantuan kepada lembaga internasional manapun. Kaum muslim dimanapun, khususnya para perwira dan prajurit muslim, ya harus bergerak menyambut panggilan jihad dari manapun, termasuk dari bumi Palestina. Tak sepantasnya mereka berdiam diri dan berpangku tangan. Maka sekali lagi yang bisa kita sampaikan sebagai individu muslimnya, sebenarnya tidak punya kekuasaan. Ya, menyerukan bahwa solusi tuntas ya masalah Palestina yaitu penjajahan itu yaitu dengan mengusir penjajahnya. Dengan apa ya? Dengan kekuatan militer tadi. Maka kita menyuruh siapa? Para penguasa muslim yang punya pasukan, yang punya kekuasaan, yang punya kapal perang, yang punya pesawat, itu ya gunakan untuk membela, untuk membebaskan tadi saudaranya di Palestina. Kalau tidak mereka lakukan, apakah ini yang disebut pengkhianatan? Nah, ini yang bisa kita jawab sendiri masing-masing. Ini hanya sekedar tanda tanya lagi. Dan pada momen bulan Rajab ya, yang seolah akan kita peringati Isra Mi'raj nanti, nah, ini mungkin sebagai ya pengantar ya bahwa masalah Palestina kita dalam momen Rajab ya,
khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya tetap kita serukan bahwa Masjid Al-Aqsa tempat Rasulullah ya. Nah, bahkan kiblat kaum muslimin itu saat ini masih belum terbebas. Maka ya kita tetap menyerukan kepada seluruh kaum muslimin. Untuk menyerukan kepada siapa ya? Penguasa muslim tentunya. Ya kita hanya bisa ngomong. Kalau penguasa ngomong, apa beda dengan kita yang nggak punya kekuasaan? Oke, itu mungkin semoga ini bisa menjadi hujah ya nanti di hadapan Allah dan di hadapan saudara kita ya di Palestina bahwa kita sudah menyampaikan ya mencoba ya membebaskan mereka tadi ya dengan solusi syariah yaitu dengan menyuruhkan apa jihad itu bagi siapa ya bagi penguasa yang punya kekuasaan dan punya militer kalau mereka memang penguasa muslim yang sejati Allah alam bisawab. Oke ini yang bisa kita bahas dalam tema kafah ya edisi Jumat kemarin. Allah kita akan lanjut ya mungkin kajian satu depan kita tutupan doa satu majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.